diet rendah karbo, diet Mediterania, dan diet vegetarian. Itu tadi adalah beberapa jenis diet populer untuk membentuk pola makan sehat Sobi Vita. Sebenarnya masih ada banyak jenis diet lain, termasuk satu jenis diet yang akan kita bahas sekarang. Diet yang satu ini adalah diet yang paling viral loh belakangan ini. Namanya intermittent fasting. Memangnya apa sih istimewanya? Gak usah pakai lama, langsung aja kita kenalan lebih lanjut sama intermittent fasting ini. Intermittent fasting adalah diet yang mengatur pola makan dengan berpuasa di waktu-waktu tertentu. Saat diet puasa ini, kita masih bisa minum kok, tapi harus minuman rendah kalori ya. Misalnya air putih, teh, dan kopi tanpa gula. Nah, inilah alasannya kenapa intermittent fasting ini jadi tren dan banyak disukai. Karena diet puasa ini lebih fokus dengan kapan kita makan, bukan apa yang kita makan. Jadi selama diet ini, Sobi Vita masih bisa makan apa aja di waktu yang udah ditentuin dengan porsi secukupnya. Kalau mau nerapin intermittent fasting, nggak boleh asal puasa aja ya. Ini dia beberapa metode intermittent fasting yang bisa Sobi Vita coba. Pertama, metode 16/8. Teknik ini paling banyak dilakuin, di mana harus puasa selama 16 jam dan makan selama 8 jam setelahnya. Misalnya, Sobi Vita mulai berhenti makan di jam 8 malam. Setelah itu, Sobi Vita nggak boleh makan lagi nih sampai besoknya di jam 12 siang. Setelah jam 12 siang, Sobi Vita baru bisa makan deh seperti biasa. Tapi ingat ya, porsinya harus secukupnya aja. Kedua, metode 5/2. Metode ini membatasi jumlah kalori di 2 hari tertentu dalam 1 minggu. Jadi di 2 hari tertentu kita harus makan sekitar 500-600 kalori aja. Tapi di 5 hari lainnya kita masih bisa makan seperti biasa kok Sobi Vita. Ketiga, metode Eat Stop Eat. Kita perlu membagi waktu 24 jam untuk intermittent fasting dan 24 jam berikutnya untuk makan seperti biasa. Contohnya, Sobi Vita berhenti makan di malam hari sampai ke malam hari berikutnya, tepat 24 jam. Terus di 24 jam berikutnya, Sobi Vita bisa makan normal lagi. Teknik ini perlu dilakuin 1 atau 2 kali dalam seminggu ya. Sobi Vita bisa pilih sendiri untuk hari-harinya. Yang keempat, alternate day fasting. Metode ini hampir sama dengan Eat Stop Eat. Kita diharuskan puasa selama 1 hari dan makan dengan porsi normal di hari berikutnya. Bedanya, alternate day fasting ini dilakuin dengan frekuensi yang tetap, yaitu setiap 2 hari sekali. Yang terakhir, warrior intermittent fasting. Dengan metode ini, kita perlu berpuasa selama 20 jam dan makan hanya dalam periode 4 jam aja. Yang perlu diingat, kalau Sobi Vita nerapin cara ini, harus banget untuk jaga keseimbangan pola makan. Caranya dengan perbanyak makanan bergizi dan hindari makanan UPF, juga makanan yang tinggi kalori. Sama dengan jenis diet lain, intermittent fasting pastinya punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Yuk kita simak manfaatnya. Pertama, menurunkan berat badan. Diet puasa ini banyak digemari karena terkenal mudah untuk nurunin berat badan. Dengan intermittent fasting, kita nggak perlu ribet beli makanan khusus untuk diet dan nggak perlu juga tuh untuk membatasi jenis makanan yang akan kita makan. Yang kedua, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Sobi Vita tahu nggak, saat sedang ada di fase puasa, tubuh akan membakar lemak dengan lebih efektif loh. Jadi bermanfaat untuk nurunin kadar kolesterol dan tekanan darah, serta ningkatin sensitivitas insulin dalam tubuh. Yang ketiga, menurunkan tingkat stres dan juga kecemasan.
Gak hanya kesehatan fisik aja, intermittent fasting juga punya manfaat untuk kesehatan mental kita loh. Puasa akan membantu tubuh menurunkan hormon kortisol, jadi bisa menurunkan stres dan kecemasan. Yang terakhir, mengurangi resiko penyakit mental. Intermittent fasting juga dapat membentuk kebiasaan pola makan sehat, jadi bisa meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi resiko penyakit mental. Sobi Vita, ada beberapa tips nih yang mau Deli Vita bagi supaya intermittent fasting berjalan dengan maksimal. Yang pertama, mulai secara perlahan. Sobi Vita bisa mulai dengan jendela makan yang lebih pendek. Misalnya, Sobi Vita bisa mulai dari metode 12/12, lalu meningkat deh ke 16/8. Yang kedua, dengarkan alarm tubuh. Setiap orang punya jam biologis tubuh yang berbeda. Jadi, Sobi Vita bisa sesuaikan pola makan dengan alarm tubuh sendiri ya. Misalnya, Sobi Vita bisa perhatikan kapan Sobi Vita mulai merasa lapar. Yang terakhir, tetap cukupi hidrasi dan nutrisi. Ini penting banget untuk diingat saat intermittent fasting. Sobi Vita tetap perlu banyak minum air putih saat sedang puasa dan pilih makanan bergizi saat waktu makan tiba. Karena nutrisi yang berkualitas akan membuat tubuh lebih berenergi dan tidak mudah lapar. Nah Sobi Vita, udah siap untuk nerapin intermittent fasting? Eits, tapi sebelum itu Sobi Vita harus tahu ya kalau intermittent fasting bisa jadi membahayakan untuk beberapa orang dengan kondisi tertentu. Di antaranya, sedang hamil atau menyusui, memiliki riwayat gangguan makan, menderita diabetes, serta orang yang sedang dalam pengobatan medis. Kesimpulannya, intermittent fasting adalah metode diet puasa tanpa ada pantangan makanan tertentu. Sekaligus punya berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh. Tapi ingat ya Sobi Vita, intermittent fasting akan efektif kalau dilakukan dengan benar sesuai arahan yang diberikan. Lebih baik lagi kalau diawali konsultasi lebih dulu bersama profesional kesehatan. Sekian dulu ya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe ya. Salam sehat Sobi Vita.